Di ujung timur Pulau Jawa, di sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Banyuwangi, zaman dulu berdiri sebuah kerajaan megah. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan sebuah kisah yang kelak mengubah nama daerah itu untuk selamanya. Kerajaan itu dipimpin oleh Prabu Sulakromo, seorang raja yang berkuasa, namun hatinya dikuasai oleh rasa iri dan keinginan yang tak terkendali. Di antara para abdinya, ada seorang patih yang terkenal jujur dan setia, bernama Patih Sidopaksa. Ia memiliki seorang istri bernama Sri Tanjung, perempuan elok yang bukan hanya cantik rupanya, tetapi juga lembut hatinya dan teguh pendiriannya. Kecantikannya sering dipuji, dan kebaikannya membuat semua orang menghormatinya. Patih, bagaimana keadaan perbatasan? Aman Paduka. Namun ada laporan bahwa salah satu prajurit terbaik kita, Sidapaksa, masih berada di medan tugas dan belum kembali. Ampun Paduka, saya membawa kabar penting. Prajurit Sidapaksa akan segera kembali ke istana. Bagus, aku ingin menemuinya. Dia prajurit penuh keberanian. Namun, justru karena itulah musibah besar mulai mendekat. Prabu Sulakromo diam-diam menaruh hati pada Sri Tanjung. Ia mencoba mendekatinya, tetapi Sri Tanjung menolak dengan halus karena kesetiaannya hanya untuk suaminya, Sidopakso. Penolakan itu membuat sang raja tersinggung. Rasa cinta berubah menjadi dendam. Dengan kelicikan yang ia miliki, raja mencari cara agar Sidopakso meragukan kesetiaan istrinya. Istriku, Sri Tanjung, akhirnya aku kembali. Aku selalu mendoakan keselamatanmu. Raja pasti bangga padamu. Ketika Sidopakso pulang dari tugas kerajaan, Prabu Sulakromo menyambutnya dengan kata-kata licin untuk memfitnah istrinya. Sidapaksa, selamat datang kembali. Tapi, aku perlu bicara empat mata denganmu. Hamba siap mendengar, Paduka. Selama kau pergi, istrimu sering datang ke istana. Ada sesuatu yang mencurigakan. Maksud Paduka? Ada desas-desus bahwa Sri Tanjung tidak setia. Bagaikan petir menyambar siang bolong, hati Patih Sidopakso porak-poranda. Meski ia mengenal istrinya sebagai perempuan suci, kata-kata raja membuat benaknya bergejolak. Keraguan menutup akal sehatnya. Sri Tanjung terkejut mendengar tuduhan itu. Dengan berlinangan air mata, ia mencoba meyakinkan suaminya. Paduka, itu tidak benar. Hamba hanya mengantarkan pesan dan persembahan dari desa. Kau boleh memilih mempercayainya atau mempercayai rajamu. Suamiku, dengarkan aku. Tuduhan ini salah. Sulit bagiku, Sri Tanjung. Tapi aku harus membuktikan semuanya. Namun amarah Sidopakso telah mengalahkan logikanya. Ia membawa Sri Tanjung ke tepi sebuah sungai. Airnya deras, seakan ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti mereka.
Di sana, Sri Tanjung mengucapkan kata-kata yang kelak akan menjadi sebuah sejarah. Kasihan Sri Tanjung, fitnah itu kejam. Tapi Sidapaksa prajurit patuh pada perintah raja. Jika memang hidupku harus menjadi bukti, aku pasrah. Tapi ingat suamiku, cintaku padamu suci. Maafkan aku, Sri Tanjung. Jika air sungai ini menjadi harum, itu tanda bahwa aku tak bersalah. Dengan hati hancur, Sidapaksa mendorong Sri Tanjung ke dalam sungai. Tubuhnya tenggelam, dan dengan itu berhenti pula detak jantung seorang perempuan yang tak pernah sekalipun berniat mengkhianati. Maafkan aku, Sri Tanjung. Wahai wanita yang suci, suaramu akan menjadi kebenaran. Pengorbananmu akan dikenang selamanya. Dari arah sungai, semerbak wangi yang menenangkan mulai merebak. Angin membawa aromanya hingga jauh ke penjuru hutan. Wangi itu semakin kuat, semakin jelas, hingga tidak seorang pun dapat menyangkal kebenarannya. Lihat, airnya berubah bening. Dan baunya harum, sangat harum. Sri Tanjung tidak bersalah, dia suci. Penyesalan Patih Sidapaksa pun tak terhingga. Ia menangis, memanggil nama istrinya yang tak akan pernah kembali. Sri Tanjung, maafkan aku. Di istana, suasana tegang menyelimuti. Raja Sulakrama tampak gelisah. Langkahnya mondar-mandir di balai utama. Ketika Patih masuk, hawa istana semakin syarat ketegangan. Paduka, rakyat membicarakan keajaiban sungai. Keajaiban apa yang kau maksud? Paduka, air sungai menjadi harum. Itu bukti Sri Tanjung tidak bersalah. Tidak mungkin. Akhirnya, Raja Sulakrama menyadari bahwa ia salah dan menyesal atas fitnah yang ditujukan kepada Sri Tanjung. Aku mengaku salah. Sri Tanjung adalah wanita suci. Mulai sekarang, daerah ini kuberi nama Banyuwangi. Sejak saat itu, masyarakat setempat menyebut wilayah itu Banyuwangi, yang berarti air yang harum, sebagai pengingat atas kesucian hati Sri Tanjung dan betapa besarnya harga dari kejujuran dan kesetiaan. Dan hingga hari ini, kisah itu tetap hidup, menjadi bagian dari jiwa Banyuwangi, tanah yang harum oleh sejarah dan perjuangan. Dan Banyuwangi berdiri dengan sejarah yang penuh keteguhan hati.